Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mau membahas materi kami, yaitu tentang isomorfisme grup. Sebelum masuk ke dalam materi, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Aldi Mulyadi dan 3 teman saya, Murni, Nurjayanti, dan Nur Hikmah. Dan untuk mengefisienkan waktu, langsung saja ke materi pertama, yaitu tentang definisi isomorfisme grup. Misalkan G0 dan G operasi bintang, dua grup sembarang dan suatu fungsi F11 dan onto dari G ke G absen yang memenuhi sifat. Maka F disebut fungsi isomorfisme, atau secara singkat F disebut isomorfisme dari G ke G absen, dan G0 disebut isomorfis dengan G absen operasi bintang. Ditulis dengan simbol G bukan kongruen dengan G absen, atau G0 bukan kongruen dengan G absen operasi bintang. Contoh, misalkan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan di mana himpunan semua bilangan bulat Zm dalam kurung min 3M, min 2M, min M, 0, M, 2M, 3M, balas kurung M elemen Z. M tidak sama dengan 0. Jelas bahwa operasi bilangan bulat dengan operasi penjumlahan dan Zm operasi penjumlahan membentuk grup. Buat pengaitan F banding Z, maka Zm yang didefinisikan Fa sama dengan Ma untuk setiap A elemen Z. Jelas F merupakan fungsi dan F memenuhi sifat berikut. Yang pertama, 1, ambil A, B elemen Z sebarang dengan Fa sama dengan Fb. Maka Ma sama dengan Mb atau A sama dengan B. Hukum pencoretan. Jadi, untuk setiap A, B elemen Z dengan Fa sama dengan Fb, maka A sama dengan B, atau dengan kata lain F11. Yang kedua, onto. Ambil Y elemen Zm sebarang, maka Y sama dengan Ma. M tidak sama dengan 0. Untuk suatu A elemen Z, pilih A elemen Z, maka Fa sama dengan Ma tambah Y. Jadi F onto. Yang ketiga, untuk setiap A, B elemen Z berlaku F dalam kurung A tambah B sama dengan M dalam kurung A tambah B sama dengan Ma tambah B. Mb sama dengan Fa tambah Fb. Karena ketiga sifat tersebut dipenuhi, maka F merupakan isomorfisme dari Z ke Zm. Untuk menunjukkan suatu pengaitan F dari grup dalam kurung G0 ke grup G absen operasi bintang yang isomorfisme perlu ditunjukkan. Dan pertama, F banding G, maka G absen terdefinisi dengan baik. Kedua, F11 dan onto. Ketiga, Fa 0 B sama dengan Fa operasi bintang Fb, untuk setiap A, B elemen G. Misal ada dua grup G0 dan G absen operasi bintang dengan G0 bukan kongruen dengan G absen operasi bintang. Tulis F banding G, maka G absen F fungsi isomorfisme. Misalkan E elemen G dengan E unsur identitas di G. Pandang Fe, yaitu peta dari E oleh F di G absen. Ambil sebarang A absen elemen G absen. Karena F11 dan onto, maka A elemen G, A tunggal sehingga Fa sama dengan A absen. Selanjutnya, karena A elemen G dan E unsur identitas di G, maka berlaku
A0E sama dengan E0A sama dengan A. Jika A0E sama dengan A, maka F dalam kurung A0E sama dengan FA. Berarti F11 atau FA operasi bintang Fe sama dengan FA. Berarti F isomorfisme. A absen operasi bintang Fe sama dengan A absen. Jika E0A sama dengan A, maka F dalam kurung E0A sama dengan FA. Berarti F11. Fe operasi bintang Fa sama dengan Fa, berarti F isomorfisme. Fe operasi bintang A absen sama dengan A absen. Di sini Fa sama dengan A absen. Dengan demikian diperoleh bahwa untuk setiap A absen, elemen G absen berlaku Fe operasi bintang A absen sama dengan A absen operasi bintang Fe sama dengan A absen. Jadi, Fe merupakan unsur identitas di G absen. Baik, selanjutnya relasi isomorfisme dalam suatu grup adalah relasi ekivalen. Untuk pembuktiannya, misalkan relasi isomorfisme dari suatu grup sebarang. Akan ditunjukkan bahwa relasi isomorfisme merupakan relasi yang ekivalen. Untuk itu harus memenuhi beberapa sifat berikut. Yang pertama, sifat refleksif, di mana A sama dengan A untuk semua A elemen S. Jadi untuk relasi isomorfisme kita misalkan G grup, jelas G isomorfisme dengan G. Karena ada fungsi identitas I di mana G menuju G, yaitu IA sama dengan A untuk semua A elemen G dan I isomorfisme. Kemudian sifat yang kedua yaitu simetri, itu jika A sama dengan B maka B sama dengan A. Untuk relasi isomorfisme kita misalkan G dan G aksen adalah grup. Dan yang akan dibuktikan di sini adalah G isomorfisme dengan G aksen, maka G aksen isomorfisme dengan G. Pandang F inverse di mana G aksen menuju G. Jelas F inverse terdefinisi karena F11. Akibatnya F inverse juga fungsi 11 dan onto. Sehingga F inverse merupakan isomorfisme dari G aksen ke G. Jadi terbukti bahwa G aksen juga merupakan isomorfisme dengan G. Untuk sifat yang ketiga yaitu transitif, yaitu jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Untuk relasi isomorfisme kita misalkan G aksen dan G aksen adalah grup. Dan G isomorfisme dengan G aksen juga G aksen isomorfisme dengan G aksen. Yang akan ditunjukkan adalah G isomorfisme dengan G aksen sesuai dengan sifat transitif. Karena G isomorfisme dengan G aksen, maka relasi F di mana G ke G aksen isomorfisme dan G aksen isomorfisme dengan G aksen, maka ada relasi G aksen menuju G aksen isomorfisme.
Pandang relasi GF dari G ke G aksen-aksen. Selanjutnya ambil A, B elemen G sebarang. Jadi GF AB sama dengan GF AB itu sama dengan GFA FB sama dengan GFA GFB. Untuk itu GF isomorfisme dari G ke G aksen-aksen. Jadi dapat dibuktikan bahwa G isomorfisme dengan G aksen-aksen. Jadi kesimpulannya, karena sifat pertama, kedua, dan ketiga dipenuhi oleh relasi isomorfisme, maka dapat disimpulkan bahwa relasi isomorfisme merupakan relasi yang ekivalen. Baiklah, selanjutnya mengenai teorema yang berbunyi setiap isomorfis dari grup siklik adalah siklik. Untuk pembuktiannya sendiri, pertama-tama kita misalkan grup G dengan operasi lingkaran adalah grup siklik yang dibangkitkan oleh A, dan grup G dengan operasi bintang adalah grup sebarang yang memenuhi grup G dengan operasi lingkaran isomorfik dengan grup G operasi bintang. Ini berarti ada isomorfisme F sama dengan G ke G aksen. Karena G sama dengan A, maka untuk semua X atau untuk setiap X elemen G, X dapat ditulis X sama dengan A pangkat K untuk suatu bilangan bulat K. Selanjutnya ambil sebarang B aksen elemen G aksen. Karena F11 dan onto, maka hanya ada satu B elemen G, sehingga FB sama dengan B aksen. Karena B elemen G, maka B sama dengan A pangkat M untuk suatu bilangan bulat M. Oleh karena itu, B aksen sama dengan FB sama dengan F dalam kurung A pangkat M untuk bilangan M, sama dengan FA pangkat M. Karena B isomorfisme. Ini berarti bahwa setiap anggota di G aksen dibangkitkan oleh FA. Selanjutnya pandang FA pangkat N untuk suatu bilangan bulat N. Karena FA pangkat N sama dengan FA operasi bintang titik-titik operasi bintang FA sebanyak N sama dengan F dalam kurung A operasi lingkaran titik-titik operasi lingkaran A, di mana F isomorfisme. F sama dengan F dalam kurung A pangkat N elemen G aksen. A pangkat N elemen G aksen, sehingga F dalam kurung A pangkat N elemen G aksen. Ini menunjukkan bahwa untuk setiap FA elemen G aksen, maka FA pangkat N juga anggota dari G aksen untuk setiap N. Dapat disimpulkan bahwa FA sama dengan G aksen. Jadi, grup G aksen dengan operasi bintang merupakan grup siklik yang dibangkitkan oleh FA. Selanjutnya, teorema yang berbunyi, jika dua grup siklik berorde sama, maka grup tersebut isomorfis. Pembuktiannya, kita misalkan G sama dengan A, dan G aksen sama dengan B, dan dot G sama dengan dot G aksen sama dengan N. Maka diperoleh G sama dengan A, A pangkat 2, A pangkat 3, titik-titik A pangkat N. Dan G aksen sama dengan B, B pangkat 2, B pangkat 3, titik-titik B pangkat N. Bentuk fungsi F dari G ke G aksen dengan F dalam kurung A pangkat R sama dengan B pangkat R untuk setiap A pangkat R elemen G. Jadi jelas bahwa F itu isomorfisme. Jadi G dan G aksen itu isomorfis.